Nah, em, kembali ke ketum parpol yang tidak bisa diatur atau tidak bisa ditundukkan. Partai-partai politik lain itu nurut apa kata Pak Jokowi. Tapi dengan Ibu Mega, tidak sama sekali. Jadi tiga hal itu menurut saya yang menjawab kenapa kemudian PDI Perjuangan atau Ibu Megawati dibeginikan oleh Pak Jokowi. Nah pertanyaannya adalah selanjutnya, ini sebetulnya mengincar person Ibu Mega saja atau Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan, atau yang diincar adalah partainya PDI Perjuangan, partai yang besar, ya, tapi ketumnya nggak bisa diatur, partai yang besar yang paling punya ideologi hingga saat ini. Partai-partai lain kan mungkin ideologinya agak suka bergeser tuh. Jadi kenapa kemudian PDI Perjuangan yang diincar? Karena PDI Perjuangan punya ideologi yang kuat, nggak bisa diatur, punya cita-cita tersendiri, dan kuat sekali mengacu pada ajaran Bung Karno. Dan saya pernah menyampaikan di acara ini bahwa Megawati Soekarno Putri itu jauh lebih baik membesarkan partai politik dibandingkan ayahandanya, tapi dia membesarkan partai politik yang namanya PDI Perjuangan ini atas dasar ajaran Bung Karno ayahandanya. Ajarannya diberikan tubuh dalam bentuk partai politik yang namanya PDI Perjuangan. Bagaimana kira-kira cara menghentikan PDI Perjuangan? Pilkada 2024 menurut saya adalah salah satunya. Pertanyaan besarnya kan, apakah PDI Perjuangan akan bisa mendorong calon sendiri di Pilkada Jakarta misalnya? Sebagai partai yang masih membutuhkan 7 kursi untuk mengajukan sendiri calon gubernurnya, bisa saja PDI Perjuangan untuk kali pertamanya tidak berhasil mendorong calonnya di Pilkada Jakarta. Kenapa itu? Karena semua partai politiknya diajak bersama. Yang akhirnya PDI Perjuangan tidak punya teman kerjasama, tidak punya teman koalisi, yang akhirnya gagal. Apa imbasnya kalau sosok atau partai yang namanya PDI Perjuangan tidak bisa mencalonkan gubernur di Jakarta? Pasti imbasnya sangat besar. Bukan hanya tentang partai, tapi juga tentang harga diri partai politik itu dan pandangan atau persepsi masyarakat terhadap partai politik itu. Kalau sebuah partai politik tidak bisa mengajukan calon sebesar PDI Perjuangan, maka konotasinya yang akan ada adalah PDI Perjuangan jatuh pasca Jokowi menyeberang, tidak lagi berada di dalam PDI Perjuangan. Dan apakah itu akan terus-menerus dilakukan seperti itu? Menurut saya iya. Jadi saran saya kepada teman-teman PDI Perjuangan memang sebagai para politisi handal di sana ya cukup berhati-hatilah dengan kondisi saat ini. Pada saat jurang perseteruan antara Megawati dan Jokowi itu terjadi, dan pada saat Jokowi masih bersama itu juga sering dibantah. Enggak ada lah Megawati sama Jokowi itu jangan dipecah-pecah lah, jangan diadu-adu. Tapi kan akhirnya itu terbukti. Dan sekarang nampaknya yang diincar bukan lagi tentang person-person di partai politik, tapi PDI Perjuangannya. Apakah itu ada kaitannya dengan desas-desus ingin dikuasainya PDI Perjuangan misalnya? Jadi mulai dari hari ini dipretelilah kemampuan PDI Perjuangan berpolitik. Kalau di Sumatera Utara aman, punya golden ticket, tinggal ditunggu saja. Tapi di daerah-daerah lain, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, itu kan juga dipertanyakan. Sekarang PDI Perjuangan sampai hari ini justru mengincar PKB untuk menjadi partner kerjasamanya. Di Jawa Timur mungkin iya, tapi kalau di Jakarta mungkin sosok Jokowi akan dipertimbangkan banget oleh Caimin. Buktinya belum apa-apa aja sudah digoyang itu Caimin oleh PBNU. Itu seru juga tuh, katanya PBNU-nya nggak berpolitik. Tapi itulah yang terjadi saat ini.